Hai, Hendrik Lim. Ini saya bikin klip pendek yang judulnya bagaimana sebaiknya kita menghadapi PHK. Ya, hari ini kita melihat gelombang karyawan yang berjalan keluar dari pabrik di Sritek ya, dengan suasana yang sendu dan cukup memilukan ya, dan orang tiba-tiba menemukan dirinya harus mengalami PHK. Jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, saya bicara ini berdasarkan pengalaman karena 20-an tahun yang lalu saya juga mengalami. Saat itu jumlahnya kurang lebih besar dari Sritek, yaitu Texmaco. Saya kepala divisi di Asia Timur dan Pasifik. Nah, sekarang karena udah 20-an tahun lewat, saya bisa menceritakan apa yang saya lihat dan alami ya. Mudah-mudahan bisa membantu kawan-kawan yang hari ini mendapatkan pemberitahuan tentang PHK. Nah, saya lihat dari begitu banyak teman-teman ya, sesudah mereka PHK itu ternyata betul saat itu memang kita kalut, bingung, marah, segala macam, khawatir, nggak bisa tidur, stres, macam-macam. Tapi satu hal yang saya ingin beritahu, sesudah masa itu lewat, saya melihat banyak sekali teman-teman yang hidupnya itu banyak juga yang menjadi jauh lebih baik. Artinya gini, orang akhirnya bisa mengucap syukur. Untung juga dulu pabriknya itu tutup ya, kalau nggak saya nggak bisa seperti hari ini. Nah, itu kan waktu terjadi kan kita suntuk dan bingung ya. Tapi dengan perlahan kalau kita tenang yakin itu banyak jalan yang akan terbuka. Hal-hal yang kita tidak pernah pikirkan itu akan terjadi dan terbuka dengan sendirinya. Seperti itu. Contohnya ada yang melanjutkan karier menjadi kaum profesi di tempat lain, banyak ya. Ada yang misalnya usaha catering, ada yang usaha bidang properti, ada juga orang yang menemukan dia berusaha di bidang sama sekali tidak terpikirkan. Misalnya di konstruksi, usaha mengadon semen bata ya, atau eh, menjadi apa namanya pekerjaan-pekerjaan yang tidak terpikirkan, menjadi wedding organizer. Banyak lagi yang jadi dosen. Ada juga yang terjun di bidang agama. Ada yang menjadi katakanlah affiliate eh, di insurance atau whatever. Maksud saya begini, sesudah masa-masa gamang itu lewat, orang akhirnya itu tentu saja terus berusaha ya. Dia menemukan hal-hal yang selama ini tertutup jadi terbuka. Dan dia mendapatkan katakanlah reward penghasilan yang jauh lebih baik seandainya dia tetap bekerja di situ. Nah, jadi kalau teman-teman mengalami ini, jangan terlalu larut di dalam stres, tegang. Kalau stres, tegang malah kita nggak bisa mikir kreatif, gitu. Jadi percaya aja bahwa hal-hal yang selama ini tertutup, begitu kita berhenti kerja, itu akan terbuka. Kita coba buka, gitu ya. Nanti kita akan bilang, untung juga dulu tuh pabriknya tutup ya. Jadi saya punya satu usaha baru yang jauh lebih baik. Jadi tidak seserem apa yang kita pikirkan saat itu ya, saat lagi habis menerima pemberitahuan PHK itu ya, tidak seserem itu. Jadi percaya saja, tenangkan diri, 1, 2, 3 hari ini, misalnya 1 minggu ini, nikmati dulu kebiasaan baru ya. Kalau dulu bangun tidur harus buru-buru ke kantor, sekarang mungkin oke, membingungkan diri dulu katakanlah ya. Relax dulu, terima keadaan, nanti pelan-pelan dipikir. Percaya, saya sudah melihat ada 20-an ribu orang, tidak ada satupun yang mati kelaparan. Ya, susah banyak, tantangan banyak, tapi akhirnya kalau kita terus saja ya mencari jalan, itu jalan-jalan yang nggak terpikirkan akan terbuka. Nah, itulah rahasia kehidupan ya. Kalau secara spiritual kita bilang uh, Tuhan terlibat ya, untuk membuka jalan yang kalau pakai logika nggak mungkin kita pikirkan,
Tapi sesudah berhenti dari pekerjaan itu, oke, jangan larut dalam kesedihan dan putus asa. Percaya saja bahwa di balik keputusan-keputusan yang kelihatannya begitu pahit dan menakutkan itu, ada hal-hal, benih-benih bagus yang akan dibukakan. Oke? Terus berjuang, nanti pintu-pintu yang selama ini kita tidak pikirkan akan terbuka. Satu pintu ditutup, pintu lain dibuka. Saya Hendrik Lim. Tetap percaya, lanjutkan kehidupan.